karyawan itu sangat penting di perusahaan jasa. Oke, ini peran sumber daya manusia dalam organisasi jasa. Pengelompokan SDM itu ada yang namanya kontraktor, yaitu berhubungan secara intens dengan konsumen, jadi yang langsung berinteraksi. Kalau modifier itu tidak terlibat secara langsung dengan pemasaran. Kalau influencer fokus pada implementasi strategi pemasaran perusahaan. Kalau isolated harus mendapat dukungan dari manajemen perusahaan. Jadi ini jenis sumber daya manusia, ada yang berhubungan langsung dengan karyawan, ada yang nggak terlibat di balik layar, ada yang fokus pada gimana cara mengimplementasikan strategi pemasaran, ada juga ada yang harus mendapat. Jadi macam-macam jenis karyawan kan, macam-macam kan, sebenarnya tergantung dari struktur organisasi perusahaan itu sendiri juga kan, disesuaikan dengan kondisi industrinya seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa juga ya. Jadi nggak bisa juga kita punya patokan tiap perusahaan harus seperti ini, enggak. Jadi tergantung situasi dan kondisi masing-masing perusahaan seperti apa. Oke. Nah, internal marketing, ada yang tahu internal marketing nggak? Pernah tahu istilah internal marketing nggak? Ada yang pernah tahu internal marketing? Halo. Halo. Pemasaran dalam perusahaan ditujukan ke siapa, Mbak? Kalau marketing biasanya kan benar. Jadi internal marketing itu marketing yang pemasarannya dilakukan atau ditujukan kepada karyawan perusahaan ya. Jadi setiap karyawan ini memiliki peran sebagai internal customer atau supplier. Terus juga pandangan mereka harus sama terhadap misi, visi dan tujuan dan strategi perusahaan. Jadi kayak misalnya semacam training itu bisa di salah satu proses internal marketing. Jadi kayak menanamkan visi dan misi perusahaan ke karyawan itu seperti apa, terus strategi perusahaan yang akan dilakukan itu seperti apa, itu maksudnya dari internal marketing kan. Kalau marketing yang biasanya kita lakukan kan untuk eksternal, yaitu untuk konsumen, tapi ini juga ada internal marketing, jadi untuk karyawan. Ini ada yang namanya attitude management, sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan ya. Jadi perilaku karyawan, sikapnya, motivasi itu juga perlu penting diperhatikan. Jangan sampai atasan malah nggak memotivasi bawahannya, kan nggak bisa bekerja dengan baik nantinya. Terus juga jangan sampai karyawan bertindak yang menyimpang dari visi dan misi perusahaan, itu juga jangan. Jadi harus ada pengendalian dari manajemennya juga. Terus ada communication management, yaitu proses manajemen dalam menyampaikan setiap informasi yang bertujuan untuk memberikan arahan kerja. Nah, sekarang itu kan ada juga sistem yang mendelegasikan tugas-tugas itu langsung ke karyawannya. Itu sistem desentralisasi, tapi kalau sentralisasi semua dari atasan. Jadi atasan tinggal misalnya merintah bawahannya seperti apa. Tapi kalau desentralisasi itu biasanya karyawan memiliki hak untuk melakukan tugasnya masing-masing, maksudnya untuk mengambil keputusan. Nah, tapi salah satu cara untuk memotivasi karyawan itu juga bisa mengikutkan mereka dalam pengambilan keputusan. Jadi pendapat mereka itu juga didengar. Nah, itu salah satu cara untuk memotivasi supaya mereka bisa bekerja maksimal
ya kan. Orang kalau pendapatnya didengar kan seneng kan biasanya. Nah, itu salah satu caranya. Tapi kembali lagi semua tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Nah, ini training, tadi kan saya sudah bilang training salah satu cara untuk internal marketing. Terus manajemen support dan internal interactive communication. Nah, komunikasi itu sangat penting antar karyawan maupun karyawan dengan manajernya, saling menyupport satu sama lain itu penting sekali kalau untuk internal marketing. Terus personal administration tool sama human resource management. Human resource ini juga penting. Jadi gimana caranya kita mengelola sumber daya manusia, gimana caranya misalnya karyawan itu nggak stres, terus gimana caranya karyawan itu puas, sehingga tadi perputaran karyawan, atau biasanya kalau istilah bahasa Inggrisnya kita employee turnover. Jadi jangan sampai turnover atau perputaran ini sangat tinggi. Kalau perputaran sangat tinggi kan otomatis otomatis banyak yang keluar masuk. Nah, kalau banyak yang keluar masuk kan pekerjaan bisa terbengkalai. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai training orang, tapi ternyata orangnya keluar. Nah, kita kan perlu orang baru yang masuk. Orang baru yang masuk ini kan perlu di training. Nah, itu membutuhkan waktu lagi. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Itu memakan waktu dan memakan biaya juga, biaya yang tinggi. Training itu kan juga mengeluarkan biaya. Terus juga pentingnya human resource management itu untuk menempatkan orang yang tepat di tempatnya. Ini kayak kemarin saya bilang, koki ya tempatnya di bagian kitchen, jangan sampai koki ditempatkan di bagian apa, misalnya koki ditempatkan di bagian resepsionis atau apa. Kalau misalnya apalagi orangnya serius, nggak bisa senyum kan kawan. Jadi fungsinya itu untuk menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kapasitas masing-masing di pekerjaan yang tepat. Itu penting. Makanya kenapa kok kalau mau kerja di suatu perusahaan harus melalui tahapan tes yang banyak. Biasanya kan psikotes dulu, itu kan lihat dari sisi intelek sama emosional karyawan itu seperti apa, terus kemampuan apa, kesehatan, macam-macam wawancara, sampai akhirnya mereka diterima bekerja di suatu perusahaan. Itu penting, jangan sampai memilih orang yang salah. Terus ini juga developing a service culture. Jadi budaya perusahaan itu juga penting. Iya sih, masih banyak yang seperti itu. Juga di Indonesia itu family business itu masih sangat kental. Jadi biasanya yang dipilih yang ada hubungan keluarga, itu banyak juga perusahaan yang seperti itu. Terus gap benar, memang masih banyak. Makanya gunanya belajar international business kan itu, supaya tahu setiap culture di setiap negara kan beda-beda. Jadi harus tahu. Sebenarnya globalisasi kalau menurut saya itu penting juga. Jadi Indonesia juga bisa belajar dari perusahaan-perusahaan asing. Kan orang-orang rata-rata di Indonesia kan menolak kalau ada investor masuk kan, soalnya mereka takut kalah saing. Cuman sebenarnya kalau dari sisi positifnya kan mereka bisa belajar dari mereka gimana. Terus mereka juga bisa punya peluang untuk bekerja sama perusahaan asing itu, nantinya bisa mengembangkan bisnisnya keluar juga. Ya kan, tergantung dari sisi positif negatifnya. Saya kan orang Indonesia juga kalau diajak berkembang kan susah toh. Mereka maunya ya wis enak-enak wae, kok kerja mulai tekan kantor, datang ke kantor, pulang udah tengok-tengok ya. Itu mental yang seperti itu yang masih harus butuh waktu lama menghilangkan. Mbak sama mas-mas ini harusnya bersyukur, beruntung punya kesempatan kerja di luar negeri. Jadi tahu budaya yang berbeda, ya enggak. Di sini kan bisa dilihat dari sisi tertibnya, orang sini kan jauh banget dibandingkan orang Indo kan. Belajar mbak, mumpung